Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5199, 5200, 5201. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk mencari jalan kembali. Ia melihat lorong di sebelah kiri. Bau darahnya terlalu kuat. Aku khawatir ada makhluk hidup. Ayo kita ke kanan dulu. Lorong di sebelah kanan relatif kering, dan tanahnya tertutup kerikil. Setelah berjalan sekitar satu batang dupa, bagian depan tiba-tiba terbuka dan sebuah gua besar muncul. Di tengah gua terdapat sebuah kolam air berwarna hijau tua, dengan kabut putih mengambang di permukaannya, memancarkan aroma harum yang samar. Ini, Humazi mendekati kolam air dan hendak mengulurkan tangan untuk menyentuhnya ketika dia dihentikan oleh Dev. Jangan sentuh, ada yang salah dengan air ini. Dev menunjuk kabut yang mengambang di air dan berkata, kabut itu mungkin tampak harum, tetapi sebenarnya sangat beracun. Setelah terhirup, roh jahat akan merusak meridianmu. Dia mengeluarkan botol porselen dari bungkusnya, menuangkan pil ke dalamnya, menghancurkannya, dan menaburkan bubuknya ke dalam kolam. Saat bubuk itu jatuh ke dalam air, terdengar suara, mendesis, gelembung-gelembung muncul di permukaan air berwarna hijau tua, dan kabut putih dengan cepat menghilang seperti es dan salju yang berhadapan dengan api yang berkobar. Itu memang beracun. Dev menarik tangannya, kolam air ini seharusnya digunakan untuk mengisolasi sesuatu, mari kita mengelilinginya. Keduanya berjalan hati-hati di sepanjang tepi kolam. Dinding batu gua dihiasi lebih banyak kristal gelap, dan cahayanya semakin terang. Samar-samar mereka bisa melihat sebuah platform batu di sisi lain kolam, dan sepertinya ada sesuatu di atasnya. Pada saat ini, gelombang besar tiba-tiba muncul di kolam, dan tentakel hitam setebal ember tiba-tiba melompat keluar dari air dan melecut ke arah punggung Humazi. Hati-hati, Dev bereaksi sangat cepat, mendorong Humazi menjauh dan sekaligus mengeluarkan pedang pembunuh naga. Energi pedang emas menyapu dan memotong tentakel itu menjadi dua bagian. Darah hitam menyembur keluar dengan bau menyengat, lalu jatuh ke tanah dan menimbulkan lubang-lubang kecil. Raungan tajam terdengar dari kolam, dan tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari air, seperti ular piton yang menari, dan menyerang kedua orang itu dengan panik. Itu naga iblis. Humazi mengenali monster itu. Buku-buku kuno mencatat ada binatang penjaga di jurang pemakaman iblis yang memakan air beracun. Aku tidak menyangka dia bersembunyi di kolam air ini. Mata Dev terfokus, dan pedang abadi di tangannya berubah menjadi aliran cahaya, terus-menerus menebas tentakel penyerang. Namun, tentakel-tentakel ini seakan tak berujung. Ketika satu terputus, tentakel lain akan segera tumbuh, dan kecepatannya semakin cepat, memaksa kedua pria itu mundur berulang kali. Ini bukan solusi, kita harus menemukan bentuk aslinya. Dev berteriak, dan kekuatan spiritual di tubuhnya meledak tanpa ragu. Perisai emasnya mengembang dan menepis semua tentakel yang menyerang. Tuan Hu, coba gunakan liontin giokmu. Humazi segera mengangkat liontin giok di atas kepalanya, dan cahaya putih tiba-tiba meledak, menerangi seluruh gua seperti matahari kecil. Monster di kolam itu tampak sangat takut pada cahaya. Raungannya semakin menyakitkan dan serangan tentakelnya pun melambat. Berhasil, Humazi merasa gembira dan berjalan menuju tengah kolam sambil memegang liontin giok. Kemanapun cahaya putih itu lewat, tentakel hitam itu menarik dirinya masuk ke dalam air, dan air hijau tua itu mulai berputar, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba mengebor keluar dari dasar air. Dev memanfaatkan kesempatan itu, melesat ke tepi kolam, dan mengerahkan seluruh indera spiritualnya, hingga akhirnya terkunci pada sosok besar di dasar kolam. Itu adalah naga hitam raksasa yang panjangnya puluhan kaki, dengan sepasang tanduk melengkung di kepalanya. Matanya seperti dua lentera merah darah, menatap tajam ke arah dua orang di tepi pantai. Binatang jahat, kau cari kematian. Dev mendengus dingin, dan pedang pembunuh naga menggores busur emas di udara, menebas ke arah kolam air dengan momentum menghancurkan dunia. Energi pedang jatuh ke air, menimbulkan gelombang besar. Air di kolam terbelah dua seperti selembar kain, memperlihatkan tubuh bersisik naga ajaib yang besar. Naga ajaib itu meraung marah, membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan aliran racun hitam, menyapu ke arah Dev. Dev mengarahkan jari-jari kakinya dan menghindari racun itu seperti hantu. Pada saat yang sama, ia membuat gerakan tangan dengan tangan kirinya, dan teknik konsentrasi di tubuhnya mulai bekerja. Seberkas cahaya keemasan melesat dari telapak tangannya dan tepat mengenai kepala naga ajaib itu. Ah! Naga ajaib itu menjerit melengking, dan tubuh besarnya berguling-guling liar di kolam, memercikkan air yang membasahi seluruh gua. Humazi mengambil kesempatan itu untuk memaksimalkan cahaya liontin giok itu, dan cahaya putih itu menusuk mata naga ajaib bagaikan pedang tajam.
Naga iblis itu menutup matanya karena kesakitan, dan tubuh besarnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke pantai. Sekarang, mata Dev berbinar, dan pedang abadi berubah menjadi aliran cahaya, langsung menembus titik vital naga iblis. Darah hitam menyembur keluar seperti air mancur, dan tubuh naga ajaib itu bergerak beberapa kali di tanah sebelum akhirnya berhenti bergerak. Mereka berdua akhirnya menghela napas lega dan duduk di tanah sambil terengah-engah. Kekuatan naga iblis ini sebanding dengan kultivator tingkat 3 di alam abadi bumi. Humazi menatap mayat di tanah dengan rasa takut yang masih tersisa. Jurang pemakaman iblis baru saja dimulai, dan ada binatang penjaga yang begitu kuat. Aku khawatir itu akan lebih berbahaya nanti. Dev bangkit berdiri, berjalan ke arah bangkai naga ajaib itu, mengulurkan tangannya dan meraba-raba kepalanya sejenak, lalu mengeluarkan pil binatang berwarna hitam. Pil binatang itu memancarkan aura iblis yang kuat, tetapi energi yang terkandung di dalamnya amat murni. Pil binatang ini mungkin berguna. Dev menyimpan pil binatangnya dan berkata, meskipun energi iblis itu kuat, energi itu dapat dimurnikan dan juga dapat membantu meningkatkan kekuatan kita. Mari kita istirahat dulu, memulihkan kekuatan kita, lalu melanjutkan perjalanan. Ia memandang panggung batu di seberang kolam. Cahaya di sana tampak lebih terang daripada cahaya di sekitarnya, jadi ia berpikir pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Dan naga iblis ini mungkin adalah penjaga panggung batu. Air di dalam gua berangsur-angsur kembali tenang setelah kematian naga ajaib, tetapi permukaan air yang awalnya berwarna hijau tua kini memiliki warna hitam samar dan mengeluarkan bau amis yang lebih kuat. Dev bermeditasi di tepi kolam, mengatur napas, dan berlatih teknik konsentrasi untuk menyerap roh jahat di sekitarnya guna memulihkan kekuatan spiritual yang baru saja hilang. Humazi dengan penasaran berjalan ke panggung batu di seberang tepian. Panggung batu itu tertutup lapisan debu tebal, dan di atasnya terdapat sebuah kotak perunggu. Permukaan kotak itu diukir dengan rune yang sama seperti pada Liontin Gyokujen, tetapi lebih rumit dan canggih. Tepat saat ia hendak meraihnya, Dev menghentikannya, jangan bergerak. Ada pembatas di kotak ini. Dev mendekat dan mengamati dengan saksama rune pada kotak perunggu itu, sedikit mengernyit, ini adalah formasi segel keluarga Hu. Sepertinya kotak ini memang ada hubungannya dengan keluargamu. Orang-orangku meninggalkannya. Humazi terkejut sekaligus gembira. Apa isi di dalamnya? Sulit untuk mengatakannya. Dev mengumpulkan jejak kekuatan spiritual di ujung jarinya dan dengan lembut menyentuh rune di permukaan kotak. Rangkaian rune ini mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya mengandung misteri. Begitu dibuka paksa, bisa memicu serangan balik. Pernahkah kau melihat formasi rune serupa? Humazi berjongkok dan meletakkan Liontin Giok di samping kotak. Cahaya putih pada Liontin Giok bergema bersama rune pada kotak dan mulai berputar perlahan. Rune ini, aku pernah melihatnya di ilustrasi buku-buku kuno klanku. Sepertinya ini adalah formasi rune untuk verifikasi garis keturunan. Hanya garis keturunan klan Hu yang bisa membukanya. Ia mengikuti metode yang tercatat dalam kitab-kitab kuno dan meneteskan darah dari ujung jarinya ke Liontin Giok tersebut. Liontin Giok itu langsung memancarkan cahaya menyilaukan dan menyatu dengan kotak perunggu. Tulisan-tulisan pada kotak itu tampak hidup, mengalir mengikuti jalur cahaya, menimbulkan suara, klik pelan dan terbuka perlahan. Tidak ada emas, perak atau perhiasan di dalam kotak itu, hanya gulungan kulit binatang yang menguning dan sebuah token hitam. Beberapa baris karakter kuno ditulis pada kulit binatang dengan tinta merah tua, dan kata Hu terukir di token tersebut. Tepinya dihiasi kristal-kristal kecil, memancarkan fluktuasi samar kekuatan spiritual. Ini tanda pemimpin klan Huku. Humazi mengambil token itu, gemetar karena gembira. Konon, hanya ketua klan yang boleh memilikinya. Aku tidak menyangka akan menemukannya di sini. Dev mengambil kulit binatang itu dan membukanya. Tulisan di atasnya samar dan sulit dipahami. Untungnya, ia telah mempelajari aksara kuno dan hampir tidak dapat memahami makna umumnya. Kulit binatang itu mencatat asal-usul jurang pemakaman iblis. Dahulu kala, tempat ini merupakan medan perang tempat manusia dan iblis saling bertarung di zaman kuno, dan banyak sekali orang kuat yang tewas di sana. Kemudian, seorang ahli jimat yang kuat membentuk formasi besar dan menyegel monster-monster mati di dasar jurang tersebut, maka dari itu dinamakan Jurang Pemakaman Iblis. Master jimat yang menyusun formasi itu tidak lain adalah leluhur keluarga Hu. Nenek moyangmu sebenarnya adalah seorang ahli jimat kuno. Dev menatap Humazi dengan sedikit keterkejutan di matanya. Ditulis di kulit binatang itu bahwa ia telah mengerahkan seluruh upayanya untuk menyegel monster di dasar jurang. Sebelum meninggal, ia menyembunyikan sebagian warisan jimat itu di kedalaman jurang pemakaman iblis, berharap keturunannya di generasi mendatang dapat mewarisi warisannya dan melindungi Gunung Jiupan. Dev akhirnya mengerti mengapa mantra Humazi begitu kuat. Humazi menatap tulisan di kulit binatang itu, matanya memerah, ternyata keluarga Huku bukan keluarga biasa. Nenek moyang kami memiliki prestasi yang luar biasa, tetapi mengapa kami akhirnya dibasmi? Dev terus membaca, dan bagian belakang kulit binatang itu mencatat rahasia yang mengejutkan.
Segel jurang pemakaman iblis tidak abadi. Segel itu melemah setiap 1000 tahun. Misi keluarga Hu saat itu adalah memasuki jurang pemakaman iblis ketika segelnya melemah dan memperkuat kembali formasi jimat. Namun 2800 tahun yang lalu, segel itu tiba-tiba menjadi tidak normal, dan monster di dasar jurang hampir keluar. Keluarga Hu mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk menekannya, tetapi mereka rusak parah dan diserang oleh kekuatan tak dikenal. Sepertinya pemusnahan keluarga Hu mungkin terkait dengan segel jurang pemakaman iblis. Dev meletakkan kulit binatang itu dan berkata, kekuatan tak dikenal itu mungkin mencoba menggunakan monster itu untuk menghancurkan segel, atau mengingini warisan jimat peninggalan leluhurmu. Humazi mengepalkan tangannya, kukunya menancap dalam di telapak tangannya, tidak peduli. Siapapun itu, aku harus mencari tahu. Dia dengan hati-hati menyimpan tanda kebesaran sang patriark dan kulit binatang itu, seolah-olah dia sedang memegang harapan seluruh keluarga. Dev mengarahkan pandangannya ke kedalaman gua, di mana ada pintu batu sempit dengan rangkaian simbol yang sama terukir di atasnya seperti kotak perunggu. Sepertinya ini pintu masuk yang sebenarnya. Ayo pergi. Dengan token pemimpin klan, formasi jimat di gerbang batu runtuh dengan sendirinya, dan mereka berdua berhasil memasuki area berikutnya. Ini adalah koridor panjang dengan rune yang diukir di dinding batu di kedua sisinya. Berbeda dari yang terlihat sebelumnya, rune ini memancarkan cahaya keemasan redup dan jelas merupakan peninggalan para master rune manusia. Rune-rune ini dapat mengusir roh jahat. Sepertinya rune-rune ini diturunkan oleh leluhurmu. Dev mengulurkan tangan dan menyentuh rune-rune itu, merasakan kekuatan lembut mengalir ke tubuhnya. Dengan rune-rune ini, kita seharusnya bisa menghindari sebagian besar bahaya. Di ujung koridor terdapat sebuah ruangan batu besar. Di tengahnya terdapat sebuah prasasti batu setinggi 3 meter yang diukir dengan rune padat dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ada beberapa kerangka berserakan di sekitar prasasti batu. Dilihat dari pakaian mereka, mereka pasti anggota klan Hu. Ini adalah leluhur keluarga Hu saya. Humazi menatap jimat yang tersisa di tulang, matanya kembali berkaca-kaca. Mereka seharusnya datang untuk memperkuat segel, tetapi mereka tidak bisa kembali. Dev berjalan mendekati prasasti batu itu dan mengamati rune-rune di atasnya dengan saksama. Semakin ia mengamati, semakin ia merasa takut. Formasi rune ini sangat indah, mengandung kebenaran hakiki langit dan bumi, jauh melampaui pemahamannya tentang seni rune. Dia mencoba menyelidiki kesadaran spiritualnya ke dalam rune, dan benar-benar merasakan aliran informasi yang besar mengalir ke dalam pikirannya, yang semuanya adalah wawasan dan teknik tentang jalan rune. Bersambung.